Topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait fenomena kenaikan harga beras dan juga impor beras yang akhir-akhir ini semakin menjadi sorotan. Kita akan lihat artikel yang pertama. Kamboja pemasok baru beras ke RI siap kirim 1 juta ton. Kita akan lihat artikel berikutnya. Fenomena gila jelang pemilu impor beras gede-gedean. Nah, sangat menarik tentunya terkait dengan topik yang kita angkat hari ini, dan untuk mengulas isu ini saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia editor CNBC Indonesia Damiana Cut Emeria dan juga Chief Economist CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Selamat pagi Pak Anggito dan juga Mbak Eme, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau kita lihat nih hot topic yang kira-kira ini, harga beras ini kan makanan pokok Indonesia ya, harganya melonjak. Tapi di satu sisi ada kabar bahwa pemerintah ini kembali menambah impor terkait dengan beras. Nah, kalau dari Mbak Emma sendiri, pandangan dari redaksi ini seperti apa sih dalam meng-highlight soal topik ini? Kalau dari redaksi sih kita melihat impor yang gede-gedean ini udah sepertinya pemerintah akhirnya mengambil posisi untuk menekan inflasi ya. Jadi memilih untuk menekan inflasi dengan membuka impor segede-gedenya, karena harga udah naik sejak awal tahun ini aja sudah naik 20% lebih. Dan sebenarnya harga berasnya udah naik dari Agustus tahun lalu ya. Jadi udah ada setahun itu tidak bisa dikendalikan harganya. Nah, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengimpor sampai rekor, bisa dibilang ya tahun ini rekor. Karena lebih kalau misalnya terrealisasi itu bisa 3,5 juta ton. Jadi pemerintah memilih daripada inflasinya terbang kemana-mana, akhirnya diputuskan untuk impor, jadi semacam pengendali inflasi. Jadi memang hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi. Betul. Tapi dari pandangan Pak Anggito, apakah tepat hal ini dilakukan? Karena mengingat Indonesia itu selalu dibilang atau digadang-gadang merupakan negara dengan swasembada beras. Iya, terima kasih Mbak Sasa ya. Jadi Mbak Eme, terima kasih ini. Jadi sebetulnya intinya adalah impor itu kan cara untuk memenuhi kebutuhan. Jadi seharusnya saya melihatnya impor bukan tujuan ya. Tapi impor adalah karena produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk konsumsi. Maka harus diimpor ditambah dengan keperluan untuk cadangan beras ya, cadangan beras di Bulog ya, yang jumlahnya harus 1,2 juta ton. Tapi memang sejak tahun seperti kata Mbak Eme juga sebetulnya ini bukan fenomena tiba-tiba ya. Tahun lalu itu sudah mepet gitu. Produksi 32 juta ton per tahun, konsumsi hampir 30 juta. Jadi sebenarnya sudah mepet ya. Dan sudah digembar-gemborkan tahun ini El Nino ya. Ada kemarau panjang. Jadi sebetulnya menurut saya apa itu namanya impor, apa namanya kerjasama ASEAN, bisa juga kan, udah terlambat nih sekarang gitu. Jadi saya juga prihatin ini kok baru sekarang ya gembor-gembornya, padahal sekarang tahun ini dengan 30 juta ton turun ya dari 32 ke 30 juta ton produksi karena kekeringan panjang, konsumsinya pasti naik kan karena jumlah penduduknya bertambah, kebutuhan untuk konsumsi beras meningkat. Taruhlah 30 juta jumlah yang sama. Jadi sebetulnya udah pas-pasan ini ya. Itu pun kalau datanya benar ya. Tapi kenapa sih Pak pas-pasan gitu terkait dengan konsumsi, kan sebetulnya ini masih tinggi tapi produksi ternyata masih kurang nih. Apa sebetulnya penyebabnya? Apakah memang El Nino ini menjadi faktor utama? Salah satunya El Nino, dan yang kedua ya displacement dari tanah kan sekarang begini. Jadi ada dua cara untuk meningkatkan produksi. Satu ekstensifikasi, menambah lahan. Yang kedua intensifikasi, lahan yang ada ditingkatkan produksinya atau produktivitasnya. Nah, pemerintah selama ini memang menggunakan dua-duanya. Dan harus diakui ekstensifikasi sudah nggak mungkin lagi, tanah mau di mana kan, paling di luar Jawa yang produktivitasnya nggak terlalu tinggi ya. Jadi memang dilematis sekarang ini, harus mau tidak mau harus intensifikasi. Bukan lagi ekstensifikasi tapi intensifikasi. Bagaimana lahan yang sama menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Berarti harus petaninya harus diberikan penyuluhan, bibitnya harus bibit unggul, pupuknya harus pupuk yang lebih bagus ya untuk menghasilkan satu produksi yang meningkat di lahan yang semakin lama semakin sempit. Nah, ini sebetulnya pekerjaannya Kementerian Pertanian gitu ya. Harusnya sejak dulu disampaikan bahwa nggak bisa kita mengandalkan ekstensifikasi terus. Pasti nggak akan tercapai ekstensifikasi. Tanah udah direlokasi diganti menjadi bangunan, menjadi
sawit dan sebagainya kan. Jadi harus sadari bahwa memang terjadi perubahan. Belum lagi perubahan iklim lah yang sekarang membuat kekeringan panjang ini. Tapi sebetulnya yang membuat saya prihatin, ini kenapa kok baru menteri baru yang ngomongin soal ini, seolah-olah menjelaskan masa lalu. Zaman beliau juga sebelumnya sudah terjadi ini. Tapi kenapa tuh Pak baru sekarang? Ya, apakah mungkin, karena tahun politik jadinya mungkin, memang sebagai... Mohon maaf ya, mungkin Pak Menterinya excited ya dengan data yang kurang baik itu, menyampaikan bahwa sebetulnya udah jadi rahasia umum bahwa kita butuh impor. Nah, jangan dipolitisasi kata-kata impor itu. Saya juga nggak setuju dengan kata-kata impor gede-gedean. Ya memang kita kurang kok. Sebut aja sebetulnya kerjasama ASEAN gitu ya. Ya kan? Iya, kalau ASEAN kan punya Kamboja, penghasil yang bagus, Vietnam, Thailand. Itu kalau mau mereka surplus ya kerjasama ASEAN lah gitu. Oke, Mbak Yame, tadi kan kata Pak Anggito, impor ini tuh cuma cara aja untuk mengamankan produksi. Bahkan impor ini sudah dilakukan juga tahun-tahun sebelumnya. Iya. Jadi tidak baru digembor-gemborkan sekarang ya Pak ya. Nah tapi kalau dari tone redaksi CNBC Indonesia seperti apa nih? Apakah memang hal ini menjadi isu yang cukup big deal? Karena mengingat 3,5 juta ton ini juga rekor loh Pak. Nah kalau kita sih pemberitanya kita jaga, itu tadi kata Pak Anggito, jangan sampai dipolitisasi dan terlalu dihebohkan ya. Karena cuman yang kita bikin itu beritanya bahwa memang ada fakta seperti ini loh. Ada kejadian seperti ini, pemerintah harus aware. Mau duduk di mana, memang mau fokus yang swasembada, mimpi swasembada, atau mau mengerem harga, mengerem inflasi. Jadi pemerintah harus menetapkan posisinya di mana. Nah, sekarang pemerintah mau menetapkan posisinya untuk menekan inflasi. Artinya, kalau memang mau memilih inflasi, kita ingatkan pemerintah, mimpi swasembada itu nanti dulu deh. Jadi harus dikubur? Nggak harus dikubur, tapi tunggu dulu karena harus selesaikan salah satu. Pemerintah mau yang mana? Mau menekan inflasi? Ya udah impor aja dulu sambil perbaiki. Nah, perbaikinya ini yang kita ingatkan juga, jangan sampai dipolitisasi itu terkait pupuk. Nah, ini kan masalah pupuk ini kan tidak pernah juga diselesaikan, bahkan setelah CNBC kita memberitakan terus juga dari awal tahun, masalah pupuk ini tidak pernah selesai. Selalu masalah pupuk subsidi itu yang dikeluhkan. Kita lihat Presiden selalu menyebutkan bahwa dia mendapat keluhan dari petani, pupuk subsidi tidak ada, pupuk non subsidi tidak terlihat juga. Nah, pemerintah harus menetapkan mau mana sih fokusnya gitu. Itu yang mau kita jelaskan dari pemerintahan di CNBC. Kalau dari Pak Anggito sebenarnya stance pemerintah saat itu mau kemana sih arahnya? Kalau jangka panjang ya swasembada ya, itu namanya ketahanan pangan. Tapi jangka pendek ya kita harus tahu tujuan jangka pendek itu menjaga stabilitas harga pangan. Stabilitas harga pangan itu kan harga. Gimana caranya harganya sekarang 13.900 ya kilogram untuk yang medium, udah naik 30%. Gimana cara nggak menaikkan? Ya pakai subsidi lah gitu ya. Kalau mau jangka pendek gitu ya. Jadi kalau dari sisi produksi, supply dan demand udah pasti bahwa kita supply-nya turun karena kondisi alam, demand-nya naik karena penduduknya tambah. Jadi itu konsekuensi dari hukum pasar saja, dan kita harus sadar bahwa semakin lama keseimbangan itu akan semakin negatif gitu. Belum lagi ditambah dengan penting Bulog harus punya yang namanya CBP, cadangan beras pangan itu yang kurang lebih 1,2 juta ton. Itu hanya cukup untuk 15 hari saja sebetulnya. Ya, dan dia harus punya di gudangnya. Kalau misalnya mohon maaf ada tiba-tiba paceklik, dia lalu ada kekeringan tiba-tiba daerah, lalu dia semacam pemadam kebakaran lah. Nah itu yang sekarang hampir kosong gitu, kurang lebih. Gitu. Maka yang harus ya mohon maaf ya harus impor, nggak ada cara lain. Jadi ini ada istilahnya pemadam kebakaran, ya apinya dipadamkan dulu dengan cara menambah impor. Jadi no choice ya Pak, mungkin salah satu langkah yang tepat saat ini memang melakukan impor beras demi mengamankan pasokan nasional.